itu yang mengubahkan kami. Biarlah firman itu yang meneguhkan hati kami. Sebab kami tahu Tuhan bahwa hanya firman Tuhan yang dapat mengubahkan kami. Hanya firman Tuhan yang dapat memperbarui hati kami, Tuhan, dari manusia lama kembali kepada menjadi manusia baru. Firman Tuhan menjadi petunjuk. Firman-Mu menjadi jawaban atas setiap kebingungan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat yang sama kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Bila Tuhan memberkati firman-Mu, memberkati setiap pendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar hati kami diubahkan, biar hati kami diperbarui, dan kami memiliki kebenaran sesuai dengan mau-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, silakan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang live streaming yang sedang menyaksikan khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada surat Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan surat Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Bertolak dari nats ini saya akan berkhotbah dengan judul Menjadi Manusia Baru. Bertolak dari nats ini saya akan berkhotbah dengan judul Hidup Menjadi Manusia Baru. Perhatikan firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Dikatakan di sana, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nats yang di atas merupakan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus menuliskan surat ini dengan maksud dan tujuan supaya jemaat di Efesus, khususnya mereka orang percaya yang ada di Efesus, mereka memahami seperti apa manusia baru, mereka memahami seperti apa manusia lama, dan tujuannya adalah supaya orang percaya mereka hidup di dalam manusia baru. Boleh tampilkan multimedia? Sementara saya selalu berbicara, nggak apa-apa, langsung segera diikuti. Nah, dikatakan di dalam ayat 21 tadi, dikatakan bahwa supaya mereka hidup dalam kebenaran yang nyata. Kebenaran yang nyata di sana berbicara tentang Kristus. Dan artinya, supaya jemaat di Efesus, mereka hidup kebenaran berdasarkan dengan sifat, perilaku, karakter, dan perbuatan Kristus. Nah, dikatakan di dalam ayat 22, manusia lama harus ditinggalkan karena dikatakan itu menyesatkan dan membawa orang kepada kebinasaan. Jadi manusia lama itu berbicara tentang keburukan, manusia lama itu berbicara tentang dosa, manusia lama itu berbicara tentang kedagingan, manusia lama itu berbicara tentang apa yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, dikatakan di sana manusia lama itu harus ditinggalkan karena itu merupakan sesuatu yang menyesatkan
dan juga membawa orang kepada kebinasaan. Maka ayat 23, dibaharuilah di dalam roh dan pikiran. Artinya bahwa kerohanian kita harus berubah mengarah kepada pertumbuhan dan pikiran kita sepikiran dengan Kristus. Manusia baru bukan menunjuk kepada penampilan secara lahiriah. Saya katakan pada khotbah ini adalah bahwa manusia itu baru itu bukan menunjuk kepada secara lahiriah, tetapi mengarah kepada perbuatan batiniah, saudara-saudara. Jangan nanti Bapak Ibu berpikiran, wah, ini kan berbicara tentang manusia baru. Yang tadinya Pak Edi kepalanya sedikit bersinar, berarti nanti ke depannya beliau harus berambut gondrong. Tidak. Amin. Bukan gondrong. Bukan berarti misalnya saudara berbicara manusia baru berarti keheti yang hampir melebar ke kanan dan ke kiri, berarti nanti ke depan dia harus dipres. Tidak, Bapak Ibu. Berbicara manusia baru di sini berbicara tentang bagaimana orang dibaharui secara batiniah. Jangan ketawain keheti, saudara. Beliau sedang menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan menggenapi, mengembang ke kanan dan ke kiri. Saya hampir melakukan itu. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Baru timbangan 67, saudara. Saya berdiri di tanah yang sedikit tidak rata. Itu sudah, bawah badan itu sedikit pegal-pegal. Dan juga kenapa saya tidak mau sedikit mengembang ke kanan dan ke kiri. Saya takutnya ketika nanti tiba-tiba hari pengangkatan terjadi yang sedikit badannya melebihi batas, tidak terangkat, Bapak Ibu. Takutnya nanti kan itu kan pengangkatan itu cepat. Malaikat kan tidak mau nanti. Ya udah nanti daripada kita nanti ikut ketinggalan, ya udah kita lepaskan begitu. Jadi yang badannya mengembang ke kanan ke kiri, fokuslah bertumbuh ke atas. Amin. Nah, dikatakan bahwa manusia baru itu berbicara tentang kedagingan. Kita harus meninggalkan kedagingan kita. Kita akan mengenakan manusia roh. Saya katakan tadi bahwa kedagingan itu berbicara tentang kelemahan-kelemahan, dan roh itu berbicara tentang kebenaran atau kekudusan. Saya perhatikan biasanya kalau Pak Gembala ada yang khotbah di sini, biasanya diantar minumnya. Entah kenapa saya yang diantar ini. Padahal udah didengar. Nah, manusia baru itu berbicara tentang meninggalkan dunia gelap menuju kepada dunia terang. Kita harus melepaskan segala belenggu kedagingan. Kita harus melepaskan segala yang namanya sifat buruk. Kita harus melepaskan yang namanya kedagingan. Kita harus melepaskan yang namanya dosa dalam hidup kita. Makanya dalam tampilan ini adalah gambaran bagaimana seseorang melepaskan rantai, bagaimana seseorang memutus rantai. Dikatakan bahwa manusia baru bukan menunjuk kepada penampilan secara lahiriah, bagaimana supaya kita cakap, bagaimana penampilan kita keren, bagaimana penampilan kita dilihat orang bagus, bukan, tetapi bagaimana penampilan batinnya kita berkenan di hadapan sesama, bagaimana penampilan batinnya kita berkenan di hadapan Tuhan. Manusia baru itu menanggalkan kedagingan dan mengenakan manusia roh. Manusia baru itu meninggalkan dunia kegelapan, masuk kepada dunia terang. Jadi yang selama ini kita masih ada pikiran, ada perencanaan, ada maksud untuk berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang marilah kita meninggalkan segala kegiatan-kegiatan, segala pikiran-pikiran, segala sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepaskan segala keburukan, lepaskan segala kata-kata kotor, segala kata-kata yang tidak membangun, segala kata-kata yang mungkin menyudutkan orang atau mungkin yang mematahkan semangat orang. Berbicara tentang kedagingan itu, intinya adalah sesuatu yang bagi Tuhan itu najis. Berbicara kedagingan itu adalah bagi Tuhan itu tidak berkenan. Berbicara kedagingan itu adalah bagi Tuhan itu muak. Jadi dari nats ini, dari Efesus ini mengajak kita supaya kita hidup di dalam manusia baru.
Manusia baru itu adalah berbicara tentang orang yang ada di dalam terang. Manusia baru itu berbicara tentang orang di dalam hidup manusia roh, dan berbicara tentang hidup yang hidupnya diperbaharui. Dan tentu hidup sejalan berdasarkan dengan aturan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, dalam pemahaman ini, pada pagi hari ini kita akan pelajari 3 ciri-ciri manusia baru yang harus kita lakukan. Ada 3 ciri-ciri manusia baru yang harus kita pahami pada hari ini. Ini kenapa gambar-gambar jemaat berwarna putih. Itu warna putih itu berbicara tentang kesucian, berbicara putih itu berbicara tentang kekudusan, berbicara tentang kebenaran, dan harapannya supaya kita jemaat Tuhan hidup di dalam kebenaran dan kesucian yang sesungguhnya. Ciri yang pertama adalah hidup di dalam perubahan. Yang kedua adalah hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, ciri-ciri manusia baru adalah hidup di dalam pembaharuan. 3 ciri-ciri hari ini yang harus kita pelajari dan sekaligus kita terapkan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah hidup di dalam perubahan. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan artinya berbeda dari sebelumnya. Saya katakan bahwa perubahan artinya berbeda dari sebelumnya. Perubahan yang dimaksud di sini adalah mengarah kepada kehidupan yang lebih baik, mengarah kepada kehidupan yang positif. Saudara lihat gambar yang di depan. Dia dari depan dia gambar kucing, tetapi di cermin dia gambar singa. Di sini firman Tuhan mengatakan atau mengingatkan, mengharapkan kepada kita supaya ada perubahan. Artinya manusia yang pertama kita, manusia diciptakan itu di dalam Kejadian pasal 1 itu semuanya diciptakan indah, baik, menurut gambar dan rupa Allah. Dan di sini gambar dan rupa Allah itu sudah banyak perubahan yang terjadi bagi kita. Ada banyak gambar dan rupa Allah yang kita rusak dalam hidup kita. Ada banyak karakter-karakter sifat perbuatan yang tidak berkenan, yang bertentangan dengan gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita. Nah, bagaimana gambar ini? Gambar yang sesungguhnya kita mengarahkan kepada panggilan awal, kepada penciptaan awal, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan baik. Kita harus berubah, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mempertahankan kehidupan yang lama. Kita tidak bisa mempertahankan mungkin cara-cara yang lama. Dan saya senang beberapa jemaat Tuhan di tempat ini sudah banyak mengalami perubahan. Tahun 2020 saya perhatikan si Cici di tempat ini sebelum ibadah 5 menit sebelum ibadah sudah sampai. Tetapi sekarang 6 menit sebelum ibadah sudah sampai. Kan sudah ada perubahan minimal 1 menit. Gembala mengajarkan saudara, hargailah yang namanya perubahan orang, entah itu sederhana. Kita harus sabar gitu. Baik itu perubahan yang kecil, baik itu perubahan yang besar, kita harus terima. Karena orang itu berusaha supaya bagaimana dia berubah. Kita tidak tahu bagaimana dia bergumul untuk dia bisa berubah. Yang tadinya Kak Heti udah di sini singers, latihan jam 9, dia datang jam 10 lewat 1. Tetapi sekarang sudah jam 9 kurang 1 sudah tiba di tempat ini. Itu merupakan perubahan-perubahan yang sesungguhnya firman ini mengajak kita. Itu yang dimaksud dengan perubahan-perubahan yang sesungguhnya nats ini ajak bagi kita. Kita harus mengalami perubahan yang sesungguhnya. Hari Kamis kemarin saya dan Pak Gembala, atau dibalik Gembala dengan saya, pergi kunjungan ke Cibubur. Nah, inilah mengapa pentingnya ada kata di sebuah gereja. Mau kemana pun Bapak Ibu bertempat, rumahnya maksudnya. Kalau misalnya data saudara sudah terdaftar di sini, maka lautan kami seberangi, gunung akan kami daki. Kalau dengan
kalah dengan peribahasa percintaan. Biar gunung akan kudaki, lautan akan kuseberang. Saya curiga kalau misalnya JP misalnya pergi ke pantai, pacarnya misalnya tenggelam, jangan-jangan dia cuma lihat, oh masih ada tangannya. Saya nggak yakin dia bisa berenang. Saya nggak bisa berenang, apakah saya harus menyelamatkan dia? Nggak mungkin dia. Saya curiga nggak mungkin dia akan menyelamatkan kalau misalnya si A sudah misalnya tenggelam, sementara dia berpikir nanti kalau saya selamatkan saya juga ikut mati, ya mendingan saya lihatin aja gitu. Tetapi dalam hal ini saudara, maka saya katakan pentingnya kakak di dalam sebuah gereja, biarpun ke tempat jauh, kalau misalnya saudara sudah ada ditanya di sini, kami bertanggung jawab dan melakukan pelayanan yang lebih baik Bapak Ibu. Itulah pentingnya mengapa kita harus mengumpulkan kakak, mengapa kita harus tertanam di satu gereja tertentu. Misalnya ada Bapak Ibu misalnya maaf ada kesakitan, ada misalnya kecelakaan di jalan, ya pertama sekali dihubungi itu adalah keluarga. Kalau tidak bisa dihubung keluarga, maka yang kedua adalah gereja. Di sana kami rapat saudara bagaimana tentang pertumbuhan, bagaimana tentang supaya jemaat itu berubah, bagaimana supaya jemaat itu mengalami pembaharuan. Kami berbeda dengan inang-inang. Kalau mereka misalnya kunjungan atau ibu-ibu yang dimahas berapa dak bawang putih 1 kilo, di ujung-ujungnya pinjam dulu cabaimu. Kalau kami fokus saudara bagaimana tentang yang namanya membuat gereja itu berubah, bagaimana gereja itu bertumbuh, dan bagaimana gereja itu diperbarui. Dan penutup dari sebuah kunjungan adalah kami berdoa supaya si A ini dipulihkan Tuhan, supaya si A ini disembuhkan Tuhan. Jadi pentingnya sekali lagi saya katakan, kami tidak memaksa Bapak Ibu. Kalau misalnya di sana saudara memiliki kerinduan untuk tertanam silahkan. Tapi saya paling anti kalau misalnya Bapak Ibu tidak tertanam di mana-mana. Saya curiga jangan-jangan kerohanian saudara tidak bisa bertumbuh. Bunga saudara kalau dia dipindah-pindahkan dari pot yang satu ke yang lain, itu tidak akan bisa bertumbuh. Yang ada dia akan mati. Tetapi kalau dia tetap bertanam di satu tempat, dia tak disirami, dia diberi pupuk, itu akan bertumbuh. Itu yang pertama di sini, bagaimana kita mengalami perubahan yang sesungguhnya berdasarkan dengan kemauan Tuhan. Kita harus mengalami perubahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama, hidup di dalam perubahan. Yang kedua adalah bagaimana ciri-ciri manusia baru hidup di dalam kebenaran. Perhatikan di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ada yang membawa Alkitab, boleh dibacakan, dibantu bacakan satu orang. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Begini firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, terima kasih.
Saudara, dalam nats ini ada dua kelompok atau dua sifat yang kita pelajari. Satu berbicara tentang orang Farisi. Orang Farisi ini dikatakan dia menganggap bahwa hidupnya benar. Dikatakan dia mengucap syukur. Perbuatannya juga bukan perampok. Perbuatannya bukan berzina. Perbuatannya juga bukan suka pemungut cukai, bukan seperti orang lalim, tetapi dia mengklaim bahwa dirinya itu benar di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Pemungut cukai itu berdiri, dia mengarahkan dirinya, dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku." Tetapi dikatakan bahwa orang yang dibenarkan Tuhan dari dua konteks ini adalah bahwa bukan orang Farisi yang tadi dia melakukan kebenaran, tetapi pemungut cukai. Artinya Bapak Ibu, seringkali kita mengklaim orang itu tidak layak. Seringkali kita mungkin mengklaim orang itu atau hidup kita lebih kudus dari orang lain, lebih benar daripada orang lain, atau lebih suci daripada orang lain. Ternyata perbuatan-perbuatan yang demikian sangat bertolak dari maunya Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang demikian itu tidak bertepatan dengan maunya Tuhan. Tuhan menolak kesombongan dan Tuhan menghargai keterbukaan. Dikatakan memang orang Farisi, saya sudah melakukan yang terbaik. Secara kedagingan saya sudah mengucap syukur, saya sudah melayani Tuhan, saya bukan perampok, saya bukan pezina, beda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai, dia melakukan semuanya itu. Pemungut cukai, dia memang perampok. Pemungut cukai, dia memang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi di endingnya dia berkata, "Tuhan, ampunilah aku." Dari konteks ini kita perhatikan bahwa Tuhan tidak menyukai yang namanya kesombongan, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah senang yang namanya perbuatan-perbuatan buruk dalam hidup kita. Kebenaran itu berbicara keadaan hal dan sebagainya sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Sekali lagi bahwa kebenaran adalah keadaan hal dan sebagainya sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Artinya kita harus kembali kepada settingan awal yang semula. Kita harus kembali kepada penciptaan yang semula. Kita diciptakan begitu baik menurut gambar dan rupa Allah. Dunia ini, saudara-saudara, selalu hidup dengan kontroversi. Makanya perhatikan, dari sebelah kiri ini adalah angka 6, tetapi dari sebelah kanan diberkatakan ini adalah angka 9. Dua-duanya itu benar. Yang satu tidak bisa mengklaim yang kanan dia salah, dan yang sebelah kanan tidak bisa mengklaim yang kiri dia salah. Intinya adalah dari gambar ini, bagaimana kita menyikapi sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jangan kita melihat masalah hanya dari satu titik A, tetapi cobalah berusaha melihat dari titik yang lain. Jangan kita menggerutu dengan masalah kita hari-hari ini. Mungkin kita banyak masalah di kantor, mungkin kita banyak masalah dalam pekerjaan, mungkin kita banyak masalah dalam keuangan, mungkin kita banyak berurusan dengan sakit penyakit. Saya katakan coba lihat dari sudut pandang yang lain. Karena biasanya kebenaran itu adalah milik Allah, dan kebenaran itu sesungguhnya adalah sesuatu yang benar-benar benar. Artinya tidak ada satu titik pun, tidak ada satu perbuatan yang buruk pun, dan tidak ada satu kalimat pun yang tidak berkenan sesuai dengan maunya Tuhan. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Hitung-hitungan kita harus benar di hadapan Tuhan. Ibu Gembala kemarin pernah cerita, ada orang yang suka memberkati beliau, tapi ternyata orang ini melakukan perbuatan yang mungkin pekerjaannya tidak halal atau tidak bertentangan dengan maunya Tuhan. Enak sih biasanya dikasih tiap tahun, dikasih uang,
dikasih yang jumlahnya lumayan besar. Tetapi saya katakan bahwa uang ini dihasilkan dari uang yang tanda kutip uang haram. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam pengalaman, di dalam pergumulan, bahkan dalam kesaksian beliau berkata bahwa itu sesungguhnya muak di hadapan Tuhan, bahwa perbuatan itu sesungguhnya muak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa itu tidak boleh diambil, bahwa itu tidak boleh diminta. Berusahalah hidup benar Bapak Ibu. Mungkin kalau saya hidup di posisi Ibu Gembala, atau mungkin kami 11-12 dengan Gembala, kalau kami di posisi Ibu Gembala, ya udahlah, ambil aja, kan bukan kita yang melakukan, ambil aja, kan bukan kita yang menjalankan. Yang penting kita nggak tahu menahu ini uang halal atau tidak. Yang penting kita kan urusannya dengan hidup kita sendiri, bukan urusan orang lain. Tetapi Tuhan tidak berkata demikian. Kalau kita tahu yang dikerjakan orang itu bertentangan dengan Tuhan, bertentangan dengan aturan mainnya Tuhan, tetapi kita dengan sengaja mengambil itu, Tuhan katakan bahwa Tuhan muak dengan perbuatan yang demikian. Hitung-hitungan kita harus benar di hadapan Tuhan. Ada teman saya, bukan di tempat ini, dia hitung-hitungannya dalam memberikan perpuluhan. Menurut saya sih, kalau misalnya digunakan teori ini dalam bisnis, bagus Bapak Ibu. Dia buat begini Bapak Ibu. Perpuluhan saya, misalnya penghasilan saya 5 juta, saya harus pikirkan dulu, potong dulu ongkos sekian, potong dulu misalnya kebutuhan makan sekian, potong dulu misalnya ukur biaya-biaya yang lain sekian, bersihnya mungkin hanya tinggal 1 juta, maka perpuluhan saya adalah 100.000. Tidak Bapak Ibu. Hitung-hitungan kita harus benar di hadapan Tuhan. Istri saya, yang saya selalu dari beliau, kalau misalnya saya biasanya yang tertulis adalah misalnya sekian, maka saya harus mengikuti aturan itu. Misalnya 5 juta 10.000, maka saya akan memberikan 500.000 1.000 Bapak Ibu. Kalau istri saya, dia harus ikutin yang terbaik, ikutin 500.000 50.000, dia harus kenapin ke atas. Dan bagi saya hitung-hitungan yang demikian adalah hitung-hitungan yang benar. Kalau hitungan saya memang benar Bapak Ibu, sesuai dengan yang tertulis adalah saya biasanya ikutin apa yang tertulis. Tetapi saya biasanya tidak pernah menyangkal, tidak pernah menganggap orang salah. Bahkan saya mendukung kalau misalnya orang membelikan lebih, itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Jangan kita mengambil sesuatu yang tidak milik kita. Jangan saya katakan hari ini hitung-hitungan kita tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau Tuhan buat hitung-hitungannya kepada saudara, bagaimana misalnya 1 hari dalam 1 menit saudara hanya dikasih bernapas sekali. Apakah itu adil? Apakah saudara terima? Apakah saudara mau? Misalnya dalam 1 jam saudara diberikan 2 kali bernapas, apakah saudara tahan? Demikian dengan Tuhan saudara. Jangan kira yang namanya hitung-hitungan itu, jangan kata kita ubah, jangan kita pernah menyimpang daripada apa yang tertulis. Karena sesungguhnya itu adalah muak di hadapan Tuhan. Masih ingat kita Safira dan satu lagi siapa? Ananias. Memang mereka benar, mereka menjual tanah di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Hitung-hitungan mereka melenceng dari apa yang tertulis. Tetapi mereka memberikan tidak sesuai dengan itu Bapak Ibu. Dan yang terjadi bahwa Tuhan membunuh mereka di tempat. Dan yang lebih parahnya, ada banyak orang yang tidak mau berani mengembalikan apa yang namanya milik Tuhan. Pak Sabar, saya lihat sudah ada perubahan. Dan ternyata istrinya membawa perubahan itu baik Bapak Ibu. Jangan nanti istrinya, gak usah lah, kan lumayan untuk beli cabai, kan lumayan untuk beli pulsa, beli kota. Ini kan Pak, anak-anak kita kan mau Zoom, gimana nanti mau sekolah, bagaimana nanti mau kuliah. Istri kalau misalnya perbuatan baik dari suami itu melakukan perbuatan baik harus didukung. Kita harus berubah kepada kebenaran. Contohlah Pak Edi, Bapak Ibu, sebelum ayam berkokok beliau sudah di luar Jakarta. Bahkan ayam sudah tidur, beliau masih di luar Jakarta. Dia mengerjakan yang namanya panggilan harus bekerja. Dia mengerjakan yang namanya tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Berbeda dengan temannya yang ada di lantai 1.
Dia tidur aja di hotel bintang 5. Dua siapa? Dan ternyata puji Tuhan, beliau juga masih hidup sampai hari ini. Itulah anugerah Tuhan. Bagaimana kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana kita hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Itu yang apa yang nas ini ajak bagi kita, Bapak Ibu. Kita harus berubah kepada kebenaran. Jakarta saja sudah berubah dengan jalan-jalan yang berwarna-warni, dengan cat yang berwarna-warni. Masih kita tidak ada mengalami perubahan. Waktu saja mengalami perubahan, masa kita tidak mengalami perubahan. Ciri-ciri yang kedua, hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga adalah hidup di dalam pembaharuan. Perhatikan slide yang ketiga. Yang dimaksud dengan pembaharuan adalah menyesuaikan dan mengubah pikiran atau sikap kepada suasana baru yang menimbulkan kemajuan. Artinya, hati, sikap, pikiran kita harus semakin bertumbuh. Saya bacakan sekali lagi bahwa pembaharuan adalah menyesuaikan dan mengubah pikiran atau sikap kita kepada suasana baru yang menimbulkan kemajuan. Bisa saudara perhatikan di dalam Yesaya 43 ayat 19, bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang baru bagi kita. Kupu-kupu itu bisa menjadi indah. Itu melewati yang namanya proses. Ia dari telur menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, dan dari kepompong dia diperbarui menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Saya katakan hari ini Tuhan tidak pernah menciptakan sampah, tapi kita diciptakan Tuhan, diambil Tuhan dari sampah untuk menjadi indah. Kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita sudah yang namanya hidup di dalam belenggu-belenggu dosa. Tetapi Tuhan mengambil kita dari sana supaya kita hidup di dalam pembaruan, supaya kita hidup di dalam kemuliaan, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Manusia baru adalah ketika seseorang memandang dirinya telah mati di dalam kedagingan atau dosa dan hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, bahwa manusia baru adalah ketika seseorang memandang dirinya telah mati di dalam kedagingan dan hidup di dalam kebenaran. Ini adalah sikap atau ciri-ciri manusia baru menurut Alkitab. Yang pertama, hidup di dalam perubahan. Yang kedua, hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, hidup di dalam pembaharuan. Karena masih dalam protokol kesehatan, maka firman Tuhan saya tutup dengan kesimpulan. Fokus firman Tuhan kita tutup dengan kesimpulan supaya manusia baru bukan hanya menjadi teori atau pengajaran atau doktrin saja, tetapi biarlah itu menjadi sebuah praktek. Kita hidup menjadi manusia baru yang sesungguhnya. Saya undang semua pemain musik, singers boleh maju ke depan. Manusia lama itu